Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua masuk di dalam golongan orang yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Demikian juga kita tidak lupa untuk selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang nabi, seorang utusan yang membawakan kepada kita agama yang benar, menjelaskan kepada kita agama yang hak, dan mengeluarkan kita dari al-zulumat, dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan menyebutkan tentang kunci surga. Dan yang butuh kita ingat para jamaah sekalian, bahwasannya untuk mendapatkan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala atau untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan bekal yang banyak. Membutuhkan bekal yang amat banyak, bukan bekal yang sedikit. Mari kita mengambil pelajaran dari perkataan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Tatkala beliau menjelang wafat, beliau pernah mengatakan, az-zadu qalil was-safaru tawil. Yang artinya, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bekalku untuk menuju Allah Subhanahu wa taala amatlah sangat sedikit, sedangkan perjalananku untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala masih amat panjang. Perhatikan para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah adalah seorang sahabi yang bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan banyak mengambil hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu betapa besarnya kemuliaan yang didapatkan oleh beliau radhiyallahu taala an. Tapi toh
beliau masih mengatakan bekalnya sedikit. Beliau masih mengatakan bekalku amat dikit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekalku masih sedikit untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang sahabat. Lalu bagaimana dengan keadaan kita yang jauh dari Nabi alaihi salatu wassalam? Apakah bekal yang telah kita siapkan? Sudahkah banyak bekal yang telah kita siapkan? Dan sebaik-baik bekal yang hendaknya selalu kita persiapkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang jadi permasalahan yang harus kita mengerti, apa sebenarnya itu takwa? Yang namanya takwa adalah menjalankan segala macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadza huwa taqwa. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, yang namanya takwa adalah memperuntukkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memberikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tidaklah kita berikan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita hendaknya kita panjatkan hanya kepada Allah. Salat kita hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat tarawih kita hendaknya kita panjatkan dan kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Hadza makna taqwa, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah sekalian, kalau kita mau melihat dan mau merenungi, mau mengkaji dan mempelajari apa yang dalam Al-Quran, maka kita akan mendapat bahwasannya hikmah, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak lain melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperuntukkan semua peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanjatkan, memperuntukkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah Allah menciptakan kita. Wa hadza, dan ini adalah makna dari kalimat atau makna dari tauhid al-uluhiyah. Jadi makna dari tauhid uluhiyah adalah memperuntukkan ibadah-ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, doa kita, semua hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini yang bisa mengabulkan, yang bisa mengijabahi doa kita hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari tauhid al-uluhiyah. Kalau kita faham penjelasan dari awal sampai akhir tadi, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan, yaitu barang siapa yang tauhid uluhiyahnya kurang, atau dengan arti kata ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, maka bekalnya menuju Allah Subhanahu wa taala juga semakin berkurang. Tapi tatkala tauhid uluhiyahnya seorang hamba semakin banyak, atau dengan arti kata yang lain ibadahnya semakin banyak,
dia hanya peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya bekalnya semakin banyak. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, maka perbanyaklah tauhid uluhiyah kita, perbanyaklah ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Peruntukkanlah segala macam bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa diambil manfaatnya, baik untuk yang berbicara maupun yang mendengarkannya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bagi kita untuk bisa memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah. Semakin memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperkuat semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala macam perkara yang bisa mempersedikit bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, segala macam perkara yang bisa mengurangi tauhid uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.